Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? I hope you are healthy and happy today. Well, on the last meeting, we have talked about numbers. Why should we learn about numbers? It is related to what lesson that we are going to learn today. What time is it? In this time, we are going to learn how to tell time. Why should we know first about numbers? Because on the time, in telling time, we are going to use number two. Okay, now let's see to our lesson. Yeah, in English, there are two kinds of ways in telling time. The first one is American style, and the second one is British style. What is American style and British style and how to use it? Let's see the next slide. On American style, it is very easy to tell time. For example, here you may see 0315. So, kalian bisa bilang dalam bahasa Inggris cukup dengan mengatakan ya 3 itu bahasa Inggrisnya 3, lalu 15 itu kalian bisa bilang 15. Jadi 315 kalian tinggal bilang 315. Begitu juga dengan 630. Kalian tinggal bilang 6 itu 6 dan 30 itu 30. Jadi kalian hanya cukup mengatakannya 630. Begitu juga dengan 740, kalian cukup bilang dengan 740. Gampang ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis cara pengucapan time dalam bahasa Inggris yang kedua, British style. Nah, di sini sedikit rumit tapi seru. Yang pertama ya, kalau tadi kan kalau lebih 15 kalian cukup bilang misal 315 kalian cukup bilang 315. Tapi kalau di British style, kalian ketika 15 menit, ini akan kalian ganti dengan a quarter. A quarter ya. Dan ketika lebih atau kurangnya 30 menit, kalian ganti dengan a half. Nah, ada juga yang perlu kalian perhatikan ketika waktunya tepat ya, atau lebihnya hanya 0 menit, kalian cukup tambahkan di akhirnya yaitu o'clock. Dan ketika menitnya berada di antara 1 hingga 30 menit, kalian gunakan pas. Ketika menitnya di antara 31 hingga 59 menit, kalian gunakan to. Nah, contohnya seperti ini. 3:00 berarti jam 3 tepat. Kalian bilang, it is 3 o'clock. Ketika tepat, kalian gunakan o'clock. Contoh lain, ada 3:05, lebihnya 5 menit. Maka kalian sebutkan dulu menitnya, bukan jamnya. Menjadi 5 past, yang artinya lebih, dan juga 3, baru disebutkan jamnya. Jadi jam 3:05 kalian bisa bilang it is 5 past 3. 5 menit lewat dari jam 3. Selanjutnya, untuk 3:15, seperti yang Miss tadi sudah bilang, bahwa kalau 15 menit itu kalian gunakan a quarter, ya, maka di sini ketika 3:15, kalian sebutkan dulu menitnya, a quarter 15, terus karena menitnya kurang dari 30, kita gunakan pas, baru terakhir kalian sebutkan jamnya. Menjadi 3:15 itu it is a quarter past 3. Selanjutnya untuk 6:30 ya, seperti yang tadi kita udah sampaikan ya, bahwa 30 menit itu kita bisa ganti dengan a half. Kita sebutkan dulu menitnya a half, dan ketika menitnya di antara 1 hingga 30 menit, ini kita gunakan pas. It is a half, baru terakhir sebutkan jamnya. It is a half past 6. Selanjutnya untuk yang menitnya lebih dari 30 menit, kita bukan lagi menggunakan pas, tapi kita akan menggunakan to. Contohnya di sini 7:40. Caranya adalah dengan menyebutkan menitnya dulu,
tapi menitnya ini adalah menuju jam selanjutnya, bukan dengan cara menyebutkan menit yang ini, yaitu dengan cara 60 dikurangi menitnya, yaitu 40, ini sama dengan 20. Dan 20 dalam bahasa Inggris adalah 20. Maka 740 dalam bahasa Inggris adalah it is 20 to 8. Yang artinya 20 menit menuju jam 8. Selanjutnya adalah 8.45. Ini adalah kalau 45 dari 60 itu 60 coba ya. 60 dikurangin 45. Aduh, tulisan Miss jelek. 60 kurangin 45 adalah 15. Nah, oke. 15. Nah, 15 bisa diganti dengan 15 ataupun bisa diganti dengan a quarter. 15 to 9 atau a quarter to 9 ya. Lebih baik kita gunakannya a quarter ya. Selanjutnya di sini ada 955. Kita sama ya caranya seperti tadi, 60 kurangin 55 adalah 5 menit, 5 to itu menuju 9-nya ditambah 1. Jadi 5 to 10. Nah, kita lihat selanjutnya. Cukup dimengerti ya? Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Selanjutnya, nah ini ya yang kalian bisa pelajari. Intinya ketika ada di jam tepat 12 jarum panjang berada di angka 12, ini artinya jamnya tepat. Kalian gunakan iris, sebutkan jamnya o'clock. Kita gunakan akhiran o'clock. Terus selanjutnya, pokoknya kalau misalnya jarum panjang ada di area sini, nih, kalian gunakan pas. Ketika jarum panjangnya ada di area yang melebihi angka 6 menuju angka 12, kalian gunakan tuh. Ketika jarum panjangnya ada di angka 1 ini artinya lebih 5, maka 5 pas, sebutkan jamnya. Di angka 2 berarti 10 pas, di angka 3 ini berarti lewat 15 menjadi quarter pas, di angka 4 ini berarti menjadi lebih 20 menit menjadi 20 pas. Dan yang kelima ini berarti lebihnya 25 menit menjadi 25 pas. Begitu juga di angka 6 ini 30 menit kita ganti menjadi half pas. Dan oke, itu tadi yang pas ya. Jadi kalau misalnya jarum panjangnya di sebelah kanan, di antara angka 12 hingga angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kita gunakan pas. Nah, kalau misalnya jarum panjangnya di antara angka 6 menuju 12, itu kita menggunakan tuh. Dan ingat ya, jamnya ditambahin 1. Ketika jarum panjang di angka 7, ini kita gunakan 25, berarti memang kurangnya tuh 25 menit jadi 25. Kalau di angka 8 ini kita gunakan 20 yang artinya kurangnya 20 menit. Dan di angka 9 ini kita gunakan a quarter yang artinya kurangnya 15 menit. Dan di angka 10 kita gunakan 10 kurangnya 10 menit. Dan di angka 11 kita gunakan 5 yang artinya kurangnya 5 menit. Oke, selanjutnya Miss ingin kalian coba untuk menjawab pertanyaan ini ya, what time is it? Tapi Miss ingin kalian gunakan yang British style. Silahkan tulis di buku catatan kalian soalnya yang ini. Kalau yang gambar digambar, kalau yang berupa angka tulis aja angkanya. Lalu sebutkan waktunya dalam bahasa Inggris dengan menggunakan British style ya. Cukup demikian, cukup mengerti ya untuk pelajaran hari ini. Oke, kalau ada yang kurang dimengerti boleh tanyakan, silahkan tanyakan, boleh di chat di bagian diskusi. Oke, tetap keep healthy and happy ya di rumah ya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.